Sejak Januari tahun 2023, seluruh persembahan keuangan dari Jemaat Huria, yang ada di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, se-Indonesia hingga luar negeri ditransfer ke rekening BPSK sebanyak 55% dari total 100%. Sentralisasi keuangan ini ditetapkan di Sinode Godang di Auditorium Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara. Sentralisasi keuangan HKBP ini didasari dengan tujuan untuk membangkitkan dan mengembangkan pelayanan di seluruh aras HKBP. Sentralisasi keuangan pertanggal 1 Januari tahun 2023. Ini dilakukan untuk menghargai semangat para pimpinan di tingkat jemaat, dari seluruh persembahan 55% dikirim ke sentral, 45% tinggal di jemaat. Sedangkan yang 55% itu diperuntukkan untuk membiayai program dan biaya operasional serta transport resort, distrik dan pusat, belanja hidup seluruh pelayan HKBP berikut gaji pendeta seluruhnya dari pusat, dengan kata lain tidak ada lagi setoran jemaat Huria ke bendahara maupun ke pendeta resort karena sudah diurus oleh sentral dari yang 55%. Hadirnya sentralisasi keuangan ini, untuk menyelaraskan para pelayanan Tuhan secara khusus bagi pendeta, diakones, bibelfrau dan guru Huria dalam sistem pembayaran gaji. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan soal pengajian baik yang tinggal di desa maupun yang di kota, sedangkan yang 45% dikelola langsung oleh jemaat Huria masing-masing. Agar tercipta keselarasan antara pelayanan Tuhan pendeta yang setara, tidak ada lagi perbedaan, di mana selama ini, gaji yang diterima para pelayan yang tinggal di desa sangat kecil dibandingkan yang di perkotaan. Bahkan para pelayanan yang di perkotaan gaya hidupnya juga sudah sangat metropolitan, jadi sudah saatnya ini diselaraskan sehingga tidak ada lagi kesenjangan dan gaya hidup yang berbeda bagi para pelayanan Tuhan. Kebijakan ini menghadirkan banyak respon, salah satunya adalah Freddy Lumban Gaul di media sosialnya. Bahkan dia mengatakan bahwa sentralisasi 55% ini adalah jalan perbudakan. Berikut ini adalah Pernah nggak kita berpikir bahwa pajak bertuhan paling besar di muka bumi ini adalah gereja HKBP? Bahwa yuran paling besar seluruh gereja yang ada di dunia ini adalah gereja HKBP. Bayangkan, dari total hasil pendapatan gereja wajib disetor atau diberikan ke pusat dengan jumlah 55%. Bagi saya, itu bukan lagi namanya yuran, melainkan pajak bertuhan. Sebab kalau dia yuran adalah diberikan dengan sukarela, sedangkan pajak adalah ada jumlah yang sudah ditentukan, maka wajib dibayar atau wajib disetor dengan jumlah yang sudah ditentukan tersebut. Namun, saya juga mengupas bahwa sentralisasi ini adalah bentuk dan cara atau teori untuk memberikan jalan kemakmuran kepada para penyelenggara pusat HKBP. Dari sentralisasi kita belajar bahwa gereja HKBP tidak jauh seperti perbudakan Kaisar Romawi kuno. Dari sentralisasi kita belajar bahwa gereja HKBP bukan lagi milik jemaat, melainkan sudah milik para eporos, sudah milik sekretaris jenderal, sudah milik kepala departemen HKBP. Dari pedoman pengelolaan keuangan umum HKBP, di situ kita belajar bahwa sentralisasi 55% sudah mengkhianati, sudah menginjak-injak nilai inti sebagai tujuan HKBP, sudah mengkhianati bahwa ada pilar HKBP sebagai inti berdirinya menjadi sebuah gereja. Dari sentralisasi kita belajar bahwa 3 pilar HKBP menjadi gereja telah dikhianati, telah diinjak, telah dilupakan oleh para penyelenggara pusat HKBP, yaitu gereja bukan lagi tempat berkumpul untuk dicerdaskan, gereja bukan lagi tempat membawa manusia atau membawa jemaat keluar dari kegelapan untuk menuju terang, melainkan gereja HKBP sudah menjadi tempat perbudakan dan peternakan manusia
atau bisnis yang dibalut dengan atas nama Tuhan, yang dibalut dengan ayat-ayat Bible. Yang kedua, gereja HKBP bukan lagi tempat sebagai mengobati orang sakit, sebagai tempat peduli pada orang susah, memberikan makan orang lapar. Yang ketiga, gereja HKBP bukan lagi tempat sebagai kebangkitan berpikir, sebagai tempat kemajuan berpikir, sebagai tempat mencerdaskan, mendidik jemaat supaya lebih terbuka, supaya lebih cerdas dalam menghadapi atau di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah bangsa dan negara. Tiga hal tersebut adalah sebagai pilar inti untuk tujuan gereja. Pertanyaan saya, apakah sentralisasi tersebut yang 55% ini adalah memiliki atau didasari dengan historis pilar gereja HKBP? Bagi saya tidak. Bahwa sentralisasi 55% itu adalah jalan kemakmuran, jalan kekayaan, jalan kesejahteraan bagi para penyelenggara pusat HKBP. Oleh sebab itu, bertuhanlah kita dengan logika akal sehat. Bergereja HKBP lah kita dengan pemahaman sejarah. Berkristenlah kita dengan ilmu pengetahuan, supaya kita dapat membedakan mana pengikut Tuhan, mana perilaku sebagai pengikut Tuhan, mana perbuatan sebagai pengikut pendeta yang mengatasnamakan Kristen. Nah, selamatkan gereja HKBP dari perbudakan, selamatkan gereja HKBP dari bisnis, dari teori-teori kemakmuran atau teori-teori kesejahteraan yang dibalut atas nama Tuhan, yang dibalut dengan ayat-ayat Bible. Kembalikan gereja pada historis dan sejarah, karena itulah tujuan berdirinya HKBP menjadi gereja. Sentralisasi 55% adalah jalan perbudakan. Salam Kopi TV, salam akal sehat. Videonya, bagaimana Sobat Viral? Apakah kamu setuju dengan sentralisasi 55% Iwan HKBP ini? Share pendapatmu di kolom